Selamat datang di channel Wetan Narotama. Sebelumnya Om Swastiastu. Kali ini kita akan membahas mengenai materi sumber daya alam. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa klik like terlebih dahulu video ini jika video ini serasa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam semesta yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuknya bisa berwujud barang, benda, fenomena, suasana, gas atau udara, air, dan lain sebagainya. Alam semesta diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala macam isinya untuk kelangsungan dan kesejahteraan umat manusia. Alam semesta kaya akan sumber daya alam yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya, baik itu yang sudah ditemukan maupun yang belum ditemukan. Nah, pada gambar bisa dilihat merupakan contoh sumber daya alam yang berwujud fenomena atau suasana, ya, yaitu terlihat gambar gunung, sebuah gambar gunung. Nah, adapun bagian-bagian dari sumber daya alam, yang pertama yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang ada di permukaan bumi dan hidup, antara lain hewan dan tumbuhan. Ciri utama dari sumber daya alam hayati adalah tumbuh, bergerak, berkembang biak, bernapas, dan membutuhkan makanan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang permukaan tanahnya kaya akan sumber daya alam hayati, seperti hewan dan tumbuhan terbesar sehingga disebut dengan paru-paru dunia. Nah, adapun bagiannya yaitu sumber daya alam hayati hewan. Hewan termasuk salah satu dari sumber daya alam hayati dan termasuk dalam kategori dapat diperbarui. Hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama hewan liar. Hewan liar adalah hewan yang hidup secara liar di alam semesta secara bebas. Mereka tumbuh, bergerak, mencari makan, dan berkembang biak sendiri tanpa bantuan manusia secara langsung. Sebaliknya, hewan peliharaan adalah hewan yang hidup secara dalam lingkungan tertentu, tidak bebas. Mereka tumbuh, bergerak, mencari makan, dan berkembang biak dengan bantuan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, hewan peliharaan. Hewan peliharaan dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan untuk berbagai macam kepentingan, mulai dari hobi atau kesenangan, mencari keuntungan, atau sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi, dan melindungi agar tidak punah. Hewan peliharaan yang dipelihara manusia sebagai kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara diperjualbelikan dikenal dengan hewan ternak. Nah, ini merupakan jenis hewan ternak. Jenis hewan yang biasa diternakan manusia dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu hewan besar, contohnya sapi, kerbau, kuda, gajah, dan buaya. Hewan sedang, contohnya kambing, domba, kelinci, dan babi. Nah, pada gambar di samping bisa dilihat itu merupakan gambar sapi dan gambar kambing. Sapi hewan besar, sedangkan kambing merupakan hewan sedang. Nah, yang ketiga yaitu unggas. Adapun contoh unggas yaitu ayam, itik, bebek, burung, puyuh. Sedangkan yang keempat, hewan khusus, seperti berbagai macam jenis ikan, berbagai macam jenis burung, cacing, hingga jangkrik.
Nah, pada gambar di samping yang paling atas itu merupakan gambar ayam atau unggas, contoh unggas. Yang di bawahnya itu merupakan hewan khusus seperti ikan pada gambar ya. Nah, yang kedua, sumber daya alam hayati tumbuhan. Tumbuhan termasuk salah satu dari sumber daya alam hayati dan termasuk dalam kategori dapat diperbarui. Tumbuhan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Tumbuhan merupakan sumber makanan dari mata manusia. Nah, adapun sumber daya alam hayati tumbuhan dapat dikelompokkan. Yang pertama, sumber daya alam hutan. Contohnya, jenis kayu, rotan, bunga, tanaman obat-obatan, dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam hasil pertanian. Contoh padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, tomat, lombok, bunga, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber daya alam hasil perkebunan. Contohnya, coklat, kelapa sawit, teh, apel, tembakau, kapas, cengkeh, tebu, bunga, dan sebagainya. Nah, pada slide bisa dilihat 3 gambar yang ada di samping, yaitu merupakan gambar nomor 1 sumber daya alam hutan. Gambar paling atas itu adalah gambar kayu. Di bawahnya sumber daya alam hasil pertanian. Pada gambar contohnya itu padi sawah ya, ada padi dan petaninya. Kemudian yang ketiga sumber daya alam hasil perkebunan, contohnya yaitu kebun teh. Pada gambar bisa dilihat. Nah, itu tadi materi pembahasan mengenai sumber daya alam. Jangan lupa pesan-pesan saya, kejarlah ilmu sampai akhir hayat, karena ilmu pengetahuan itu kekal. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan dibagikan kepada teman-teman kalian. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.